Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dalam mata kuliah metodologi penelitian. Pada pertemuan awal saya akan membahas mengenai konsep dasar dari penelitian ya. Konsep dasar dari penelitian. Jadi pada dasarnya penelitian itu adalah upaya dari manusia untuk memperoleh suatu kebenaran ya. Jadi awal dari kenapa orang atau manusia ini melakukan penelitian itu diawali dari rasa kagum terhadap suatu peristiwa ya, suatu kejadian ataupun suatu apa yang dia dilihat di alam sekitar ya kan, baik itu yang sifatnya makro ataupun mikro ya, dimana dari apa yang dilihatnya ini kemudian menimbulkan suatu pertanyaan, timbul kemudian rasa ingin tahu manusia ya. Dan rasa ingin tahu ini akan terpuaskan apabila mendapatkan penjelasan tentang apa yang menjadi pertanyaan tersebut ya. Jadi berangkat dari rasa ingin tahu ya kan, dari rasa ingin tahu tersebut kemudian melakukan suatu aktivitas ya kan untuk memperoleh penjelasan terhadap apa yang menjadi pertanyaan. Nah, untuk itu manusia ya kan menempuh berbagai upaya agar memperoleh pengetahuan yang benar, ya kan? Yang secara garis besar, ya kan, penelitian itu dibedakan menjadi dua, ya kan? Ada penelitian yang dilakukan secara tradisional atau pendekatan yang non ilmiah dan secara modern, ya, yaitu dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah, manusia berupaya untuk memperoleh pengetahuan atau memahami dari fenomena-fenomena tertentu yang ada itu dilakukan secara tradisional atau non-ilmiah. Dan upaya ini muncul di masyarakat secara alami ya, seiring dengan munculnya berbagai fenomena atau masalah yang terjadi di sekitarnya dan membutuhkan suatu penjelasan. Nah, ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam penelitian non ilmiah yang biasa dipakai ya kan. Biasanya kita menggunakan akal sehat kita ya kan, menggunakan akal sehat kita atau kita menggunakan prasangka atau kita menggunakan intuisi ya, atau kita melakukan suatu penemuan secara kebetulan atau kita melakukan suatu kegiatan yang sifatnya coba-coba. Dan dari coba-coba tersebut kemudian kita menemukan suatu jawaban ya atas suatu permasalahan ya. Ada juga berupa pendapat otoritas dan pikiran kritis ya, dari serta pengalaman juga. Ini adalah pendekatan non ilmiah ya. Pendekatan non ilmiah kadang bisa diterima secara akal ya kan, namun kadang juga hanya berupa prasangka atau mitos ya, bisa seperti itu. Nah, sedangkan pendekatan ilmiah atau pendekatan modern, dengan pendekatan ilmiah ini manusia berusaha memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan juga empiris ya. Jadi dapat diterima secara rasional, secara akal dan juga secara empiris, ada bukti-buktinya. Nah, kebenaran semacam ini dapat diperoleh dengan metode ilmiah. Dimana metode ilmiah ini dibagikan menjadi dua secara umum ya. Ada metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif ini berangkat dari suatu hipotesis ya, berangkat dari suatu hipotesis yang didasarkan pada teori ataupun penelitian yang sebelumnya. Jadi dari teori atau penelitian sebelumnya, peneliti kemudian melakukan pengumpulan data ya, pengumpulan data-data untuk mengetes atau untuk menguji ya hipotesis tersebut atau teori tersebut benar atau tidak. Dan dikumpulkan datanya, dianalisis. Nah, kemudian hasil analisisnya ini akan digunakan sebagai
pengambilan keputusan apakah sebuah hipotesis itu dapat diterima atau ditolak. Nah, sebuah hipotesis atau teori dapat diterima atau ditolak. Jadi intinya adalah membuktikan kebenaran suatu teori, ya, dapat diterima atau tidak. Sedangkan penelitian dengan metode induktif dilakukan dengan pendekatan terlebih dahulu seseorang itu melakukan observasi terhadap suatu permasalahan yang ada di lingkungan, ya kan, yang di lingkungan yang menjadi objek penelitian, ya. Dilakukan suatu observasi untuk mengumpulkan suatu data-data, ya kan. Nah, kemudian dari data-data itu tuh dicari sebuah pola-pola dari apa yang diobservasi itu tadi, ya kan. Jadi mencari pola-pola yang bisa dijadikan sebagai suatu kesimpulan, ya kan, dari penelitian tersebut. Kemudian dari pola-pola tersebut diambil sebuah generalisasi tentang apa yang terjadi. Nah, jadi seperti ini, ya, perbedaan antara penelitian deduktif dan induktif. Pengertian penelitian sendiri secara etimologis, istilah penelitian itu berasal dari dua kata, ya, yaitu re dan search. Re artinya itu kembali atau berulang, sedangkan search adalah mencari atau menjelajahi atau menemukan sebuah makna. Nah, dengan demikian penelitian itu berarti mencari, menjelajahi atau menemukan makna kembali secara berulang. Nih, menurut Sudarmawan, Namin, dan Darwis, ya, ini penelitian. Banyak sekali, ya, definisi penelitian ini saya tunjukkan beberapa saja, ya. Penelitian dapat dirumuskan sebagai pendekatan ilmiah pada pengkajian masalah. Penelitian merupakan usaha sistematis dan objektif untuk mencari pengetahuan yang dapat dipercaya. Ya, itu definisi penelitian. Kemudian ada juga definisi yang mengatakan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah disebut penelitian saintifik, ya, scientific research. Dalam penelitian ilmiah selalu ditemukan dua unsur penting, yaitu unsur observasi, empiris, dan nalar, rasional, ya. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa penelitian ilmiah merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang melibatkan unsur penalaran dan observasi untuk menemukan, memverifikasi, dan memperkuat teori serta untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan. Nah, tujuan dari penelitian yang akan dicapai melalui penelitian adalah berdasarkan kesimpulan tentang pengertian penelitian sebagaimana dikemukakan di atas. Nah, maka tujuannya diantara lain adalah untuk memperoleh data empiris, ya, data yang empiris, ya, yang dapat digunakan dalam merumuskan, memperluas, dan memverifikasi teori. Tujuan penelitian seperti ini dimiliki oleh ilmu-ilmu murni, ya. Yang kedua adalah untuk memecahkan persoalan yang ada dalam kehidupan, ya. Jadi untuk memecahkan permasalahan atau persoalan yang ada dalam kehidupan atau ada dalam lingkungan kita sekitar. Tujuan penelitian seperti ini terdapat dalam ilmu-ilmu terapan. Ragam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi bermacam-macam. Klasifikasi tersebut dapat dilakukan berdasarkan tinjauan bidang ilmu, pendekatan, tempat pelaksanaan, pemakaian, tujuan umum, taraf, metode, dan ada tidaknya intervensi terhadap variabel. Klasifikasi pertama yaitu berdasarkan bidang ilmu, ya, berdasarkan bidang ilmu.
Jadi ada macam-macam bidang ilmu, dan jika penelitian dilakukan untuk bidang ilmu tertentu, maka ragam penelitian yang dilakukan disebut sesuai dengan ilmu tersebut. Dengan demikian ditinjau berdasarkan bidang-bidang ilmu yang ada, penelitian dapat dibedakan menjadi diantaranya ada penelitian pendidikan, penelitian kedokteran, penelitian keperawatan, kebidanan, kemudian penelitian bidang ekonomi, akuntansi ya. Di sini juga termasuk kemudian penelitian pertanian, penelitian biologi, sejarah dan seterusnya. Jadi masing-masing bidang ini biasanya mereka memiliki metode ilmiah yang menjadi ciri khasnya masing-masing ya. Menjadi ciri khasnya masing-masing. Seperti halnya penelitian sejarah ya kan. Ini kadang kita tidak bisa menggunakan metode misalkan penelitian ekonomi untuk meneliti sejarah. Jadi ada suatu kekhasannya tersendiri. Jadi masing-masing bidang ini memiliki suatu metode yang berbeda-beda. Meskipun tujuannya sama ya. Dan kadang pun antara metode yang satu dengan metode yang lainnya ada kemiripan atau kesamaan ya. Bahkan kesamaan. Klasifikasi penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai. Nah, berdasarkan pendekatan yang dipakai, peneliti dapat membedakan menjadi penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, pendekatan tersebut memiliki paradigma, asumsi, karakteristik sendiri-sendiri. Ya, kedua pendekatan penelitian tersebut dapat dilakukan dengan cara simultan dan saling mengisi sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat diwujudkan proses penelitian yang komprehensif. Ya, penelitian kuantitatif biasanya penelitian yang sifatnya adalah angka, ya, angka-angka nominal-nominal yang biasanya dibuktikan secara matematis ya, secara matematis. Sedangkan penelitian kualitatif itu lebih kepada penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menaratifkan ya, menaratifkan dari apa yang diobservasi, apa yang diteliti ya kan. Biasanya di sini lebih dalam ya, lebih dalam, dan sifatnya kalau penelitian kualitatif lebih subjektif ya, subjektif. Sedangkan penelitian kuantitatif lebih kepada penelitian yang sifatnya objektif. Kemudian yang ketiga, klasifikasi penelitian berdasarkan tempat pelaksanaannya. Penelitian dapat dilakukan di berbagai tempat, yaitu di perpustakaan, lapangan, laboratorium, atau gabungan dari tempat-tempat tersebut. Nah, atas dasar tinjauan tersebut, penelitian dibedakan menjadi penelitian perpustakaan, penelitian laboratorium, dan penelitian lapangan. Kemudian klasifikasi penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Hasil penelitian dapat dipakai untuk mengembangkan dan memverifikasi teori serta memecahkan masalah. Nah, atas dasar tinjauan ini, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian murni atau pure research atau basic research. Nah, penelitian murni atau penelitian dasar merupakan penelitian yang dilakukan dengan maksud hasil penelitian tersebut dipakai untuk mengembangkan dan memverifikasi teori-teori ilmiah. Ya, sedangkan penelitian terapan itu adalah ragam penelitian di mana hasilnya diterapkan berkenaan dengan upaya pemecahan masalah yang diharapkan dari hasil penelitian tersebut dapat diterapkan untuk memecahkan permasalahan. Kemudian klasifikasi kelima, penelitian berdasarkan tujuan umumnya. Berdasarkan tujuan umumnya, penelitian dibedakan menjadi penelitian eksploratif, penelitian pengembangan, dan penelitian verifikatif. Penelitian eksploratif itu adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena
yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan penelitian pengembangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu. Jadi permasalahan yang sudah ada kemudian dikembangkan. Sedangkan penelitian verifikatif itu merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Kemudian berdasar klasifikasi penelitian berdasarkan tarafnya, penelitian ditinjau berdasarkan tarafnya dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian analitik. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian pada taraf mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya. Sedangkan jika penelitian dilakukan bukan sekedar mendeskripsikan variabel, penelitian tetapi dilakukan analis dalam hubungannya dengan variabel-variabel lainnya disebut sebagai penelitian analitik. Jadi penelitian analitik itu dia menganalisis hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, klasifikasi penelitian berdasarkan metode. Berdasarkan metode yang dipakai, penelitian dibedakan menjadi penelitian longitudinal dan penelitian cross-seksional. Penelitian longitudinal adalah penelitian yang dilakukan dengan metode longitudinal, yaitu metode penelitian yang membutuhkan waktu yang lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun secara berkesinambungan. Sedangkan penelitian cross-seksional itu merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode cross-seksional, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengambil waktu tertentu yang relatif pendek dan pada tempat tertentu. Dan yang kedelapan, penelitian berdasarkan intervensi terhadap variabel. Penelitian dapat dilakukan di mana peneliti melakukan intervensi atau perlakuan terhadap variabel tertentu. Jika tindakan tersebut dilakukan, maka penelitian semacam itu tergolong ke dalam penelitian eksperimen, ya. Penelitian eksperimen. Sebaliknya, jika tidak dilakukan intervensi terhadap variabel, maka penelitian tersebut tergolong penelitian. Maksudnya bukan tergolong penelitian eksperimen, ya. Unsur-unsur penelitian. Penelitian merupakan sistem berpikir dan bertindak, yang artinya ada berbagai faktor dan tindakan yang harus dipikirkan atau dilakukan sehingga tujuan dapat tercapai. Sebagai suatu sistem, penelitian terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Sebagai suatu sistem, penelitian memiliki unsur-unsur sebagai berikut, diantaranya yang pertama adalah permasalahan, yang kedua adalah teori dan konsep-konsep ilmiah, yang ketiga adalah variabel, baik variabel independen maupun variabel dependennya. Kemudian hipotesis, kemudian ada populasi, populasi, sampel dan teknik sampling, ada data, ada instrumen pengumpulan data dan teknik analisis. Nah, unsur inilah yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Saya rasa demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.